Sebelum nanti Pak Trubus bisa berikan pandangan mengenai bagaimana jika ini dibawa ke ranah hukum, saya ingin kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak U terlebih dahulu. Pak U kembali tadi menyinggung apa yang Bapak sampaikan. Jadi sejauh ini Bapak sudah sempat berkunjung ke Al Zaitun 3 kali ya Pak, dan baru sekali atau kunjungan yang terakhir lah yang membicarakan mengenai video viral yang dilakukan dalam Al Zaitun. Pada saat itu, pada saat bertemu dengan Panji Gumilang, apa Pak tanggapan dan reaksinya? Ya, Pak Panji juga kan menjelaskan pada kami begitu. Ya, kami dengar apa yang dijelaskan oleh beliau, termasuk juga tentang madhab Bung Karno gitu kan. Kemudian tentang sholat yang di jaraknya agak berjauhan dan yang lainnya. Bahkan saya juga sampai bertanya, itu yang perempuan di saat sholat di depan itu siapa? Beliau kan jawab sama saya. Tapi saya tidak bisa menyampaikan jawaban-jawaban beliau pada kesempatan ini. Tapi sudah saya komunikasikan Pak Gubernur. Memang ada juga beberapa kiai seperti Pak Abbas ini untuk langsung ke ranah hukum dan yang lainnya di saat pertemuan dengan para kiai di Gedung Sate itu. Ya, tapi Pak Gub kan tidak serta-merta, tetap beliau bijaksana, melihat dulu situasi dan kondisi, kemudian cek dulu, baru mungkin ada tahapan-tahapan selanjutnya setelah tim yang dibentuk bergerak seperti itu. Baik, pada saat Pak U datang yang terakhir kali, apakah hanya meminta keterangan saja pada saat itu, atau mungkin ada himbauan yang Bapak sampaikan juga kepada Bapak Panji Gumilang? Oh, saya tidak meminta keterangan, cuma silaturahmi aja. Tidak minta keterangan apa gitu. Saya hanya silaturahmi, ngobrol, dan sesekali saya bertanya tentang itu. Gitu. Dan beliau pun tidak ditanya juga menjelaskan beberapa yang dianggap viral, karena beliau juga tahu kan apa yang rame, poin-poin apa yang rame, menjelaskan juga kepada saya. Baik, baik. Pak Trubus, soal membawa kasus ini ke ranah hukum, Pak Trubus, bagaimana? Iya, saya pikir itu paling fair ya, karena kita kebetulan negara hukum harusnya dibawa ke proses hukum. Tetapi memang ini persoalannya tak semudah itu. Karena apa? Karena apalagi ini menjelang 2024 Mbak, akan timbul situasi yang saya rasa pemerintah tidak akan berani sampai ke sana gitu ya. Apa Pak pertimbangannya kemudian ini dibiarkan, ditunda karena ada hubungannya dengan pemilu 2024? Iya, karena korelasinya kan itu ada partai-partai juga yang ikut menjadi pendukung di situ kan. Di Al Zaitun itu kan mesti ada partai yang punya relasi ke situ paling tidak. Nah ini yang kemudian tentu partai-partai itu nggak akan mau Mbak, itu masalahnya. Nah kalau itu kemudian dibawa ke sana, karena banyak orang yang diorbitkan, barangkali tokoh-tokoh partai juga yang diorbitkan oleh keberadaan Al Zaitun ini, sehingga nggak mungkin kalau misalnya pemerintah tiba-tiba melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan, meskipun hal itu harusnya idealnya iya dilakukan gitu. Itu yang kedua, saya melihat bahwa apapun yang ini dilakukan oleh pemerintah, memang itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus saling berkolaborasi untuk menyelesaikan ini, dalam arti ya memang penyelesaiannya satu jalan itu penyelesaian hukum gitu. Yang lainnya adalah persoalan-persoalan lain yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi, karena rekomendasinya kan hampir tidak pernah dilakukan, dan kebijakan yang ada hanyalah kebijakan berbau ini ya pencitraan saja. Artinya yang penting masyarakat diam, tenang, sudah, nanti muncul lagi, kan itu kan berulang-ulang seperti itu. Dan kisah Al Zaitun itu kan banyak sekali bercerita kisah-kisah yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat ada yang menolak, ada yang resistensi, ada yang menolak gitu ya. Baik, kita tahan sampai di situ. Tapi ada satu tadi Pak Trubus sudah ungkapkan, ini bisa digarisbawahi bahwa ada kemungkinan upaya tindak lanjut terhadap Ponpes Al Zaitun ini bisa terganjal isu politik menjelang pemilu 2024. Mungkin nanti kita akan minta pandangan juga dari Pak Anwar Abbas mengenai hal ini, kemudian juga Pak UU. Tapi setelah jeda kami segera kembali. Baik, kita sampai di segmen terakhir dari perbincangan ini, tapi karena waktunya juga sangat terbatas, Pak narasumber, jadi mungkin komentarnya juga kami batasi. Tapi singkat saja, Pak UU, tadi usulan, maksud kami Pak Anwar Abbas, usulan tadi Pak Anwar Abbas yang mengatakan bahwa kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Nah, Pak Trubus mengatakan bahwa sepertinya memang ada kemungkinan sulit untuk bisa mewujudkan hal itu, karena ini terkait juga dengan dukungan partai-partai dan juga isu dengan pemilu 2024. Pak Anwar Abbas. Ya, kalau saya jelas ya, karena Panji Gumilang ini berpolitik. Dia bukan orang bodoh ya. Dan dia ingin mendapatkan
mendapatkan perhatian dunia dengan memuji-muji Israel ya. Sementara ya konstitusi kita di Mukadimah pembukaan Undang-Undang Perlindungan menyatakan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, oleh karena itu yang namanya penjajahan harus dihapuskan di atas bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan dia menyarankan supaya Indonesia membuka hubungan diplomatik ya. Pertanyaan saya, di mana kepatuhan dia terhadap amanat konstitusi bagi saya. Jadi oleh karena itu memang saya terus terang saja ya memang berat dugaan saya ya apa yang disimpulkan oleh tim peneliti di tahun 2002 itu ada indikasi kuat dia ingin menciptakan negara Islamis itu ya sangat kuat. Oleh karena itu bagi saya supaya tidak menjadi perdebatan ya sebaiknya ini dibawa karena hukum. Biarlah hakim nanti yang silakan kita beradu argumentasi ya, beradu data dan fakta ya. Dan nanti kita persilakan hakim yang memutuskan siapa sebenarnya Panji Gumilang ini gitu. Supaya aman gitu. Tapi kalau seandainya ini tidak dibawa karena hukum maka menurut saya ini gaduh terus nih. Jadi ini menurut saya tidak baik dan tidak sehat ya. Padahal kita punya mekanisme penyelesaian masalah yaitu lewat pengadilan. Kenapa persoalan ini tidak dibawa ke pengadilan gitu? Karena itu kalau seandainya kasus ini tidak dibawa ke pengadilan, ya berat dugaan saya ada aktor ya, yang berdiri di balik kasus Zaitun ini. Oleh karena itu supaya jangan ada pandangan yang berseliweran ya. Ya menurut saya ya tempuhlah mekanisme hukum gitu. Sehingga masyarakat tinggal menunggu ya bagaimana keputusan hakim gitu. Baik Pak Anwar Abbas, Pak UU apakah ada rencana untuk bisa membawa kasus ini menuju ranah hukum seperti saran yang diberikan oleh MUI Pak UU? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beberapa kiai juga menyarankan seperti itu. Tetapi kan belum melangkah ke situ, Pak Gubernur ya tabayun dulu, check and recheck dulu seperti itu. Dan juga insya Allah Pak Gubernur tidak akan terintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini. Karena ini adalah untuk keumatan, untuk masyarakatan. Sekalipun jabatan gubernur adalah jabatan politis yang perlu dukungan dari berbagai macam partai politik. Tapi kami yakin Pak Ridwan Kamil akan lurus, akan bijak dan bijaksana dalam buat sebuah keputusan demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Muslim dan dunia pesantren. Jangan sampai ya dunia pesantren tercoreng, kemudian ada ketidakpercayaan dan yang lain. Jelas Pak Gubernur tidak akan ada nuansa-nuansa politis sekalipun beliau ada jabatannya jabatan politis pada hari. Baik, terakhir mungkin Pak Trubus sudah ada jaminan tadi dari Pak UU bahwa memang ini hal politis, terkait hal politis tapi juga tidak akan bisa dipisahkan oleh Pak Gubernur. Iya, menurut saya memang ini gubernur tetap harus bertindak tegas gitu ya. Bertindak tegas dalam hal ini adalah bagaimana membuat kebijakan itu bisa diterima semua pihak gitu. Karena kan ini menyangkut peserta didik juga yang begitu banyak jumlahnya kan. Kalau misalnya kita gegabah dalam hal ini kemudian langsung proses hukum semuanya akan muncul satu resistensi, penolakan juga luar biasa. Yang kedua memang ini harus ada satu keberanian juga dari pemerintah pusat untuk menegakkan aturan yang ada, karena memang ini sudah ranahnya sudah jauh ya, dalam arti tidak saja ada ujaran kebencian, juga penistaan agama, tapi juga ada tanda-tanda makar juga di situ, dan itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh berbagai pihak. Nah, karena itu memang penyelesaian hukum menjadi salah satu penyelesaian yang paling bijak. Baik. Gitu, Mbak. Baik, Pak Trubus terima kasih sudah memberikan pandangan. Pak Anwar Abbas juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Demikian pula untuk Bapak UU Ruzanul Ulum. Kita akan terus tunggu Pak bagaimana tindak lanjut dari kasus ini. Selamat malam pada para narasumber.